Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatal iman al-mukarram Syekh al-Muassasah Ustaz Bukhari Abdul Mu'id LC, Syekh Mudir Al-Itqan Ustaz Muhammad Rafiq Hidayat, wa kullu dakatir wal asatid al-mudarrisin, mudarrisat. Enggak ada mudarrisat karena ini khusus ikhwan semuanya, dan Pak RW, Pak Imam, Pak Kiai, orang tua wali, ayah, ibu, abi, umi, atau apapun panggilannya, para hadirin, dan tentunya anak-anakku yang paling berbahagia dan paling kita banggakan pada hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berada di tengah-tengah suasana iman, suasana kebahagiaan, suasana khataman satu marhalah dari banyak marhalah talabul ilm. Diminta untuk menyampaikan taujih irsyadat, tapi sesungguhnya justru saya malah menikmati taujih dan isyadat itu sendiri dari awal ketibaan tadi di sini. Semuanya adalah nasihat-nasihat yang berharga, yang harusnya direkam, ditanam di dalam sanubari terdalam, agar mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam setiap estafet kehidupan insyaallah. Sekedar menambahkan, anak-anakku, kita kembali ke masa di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau dikukuhkan oleh Allah sebagai Rasul. Yang pertama turun adalah Iqra, Al-Alaq. Surat itu tidak dinamakan dengan Al-Iqra atau Al-Qira'ah, tetapi dinamakan dengan Al-Alaq. Nama surat semuanya tauqifi, tidak ada peran hamba di dalam penamaan surat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nama-nama alias yang diberikan oleh Nabi atau kadang sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Allah namakan Al-Alaq, bukan Al-Qira'ah, padahal surah itu tentang perintah baca, bahwa apapun capaian kalian pada hari ini, apapun capaian kita semua pada hari ini, kebahagiaan orang tua terhadap keberhasilan anak-anaknya, kebahagiaan para guru, kebahagiaan anak-anak sendiri, kita aslinya hanya segumpal darah atau daging. Kita bukan siapa-siapa. Bayangkan jika dulu tidak ada jasad, maka tidak ada nama, tidak ada ayah, tidak ada ibu,
Tidak ada paman, tidak ada bibi, tidak ada kakek, tidak ada garis keturunan, tidak ada kampung halaman. Kita tidak boleh lupa dengan ayat pertama yang ada di dalam surah Al-Insan. Hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Pernah suatu masa kita nggak eksis, benar-benar nggak eksis, karena kita belum dilahirkan oleh ibunda kita. Maka nomor satunya adalah jangan lupa jas yang keren itu, karena ada badan di baliknya. Bayangkan kalau jas melayang-layang, maka kabur semua orang, dikira hantu. Dasi yang keren itu karena ada leher yang bagus. Peci yang kelihatan ganteng itu karena berwajah kalian. Dan celana itu bisa dipakai karena Allah memberikan kaki yang sempurna. Jangan pernah lupa, apapun capaiannya, apapun keunggulannya, semuanya berawal karena Allah menganugerahkan jasad untuk kita. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama sekali, Iqra. Itulah yang kalian lakukan, itulah yang orang tua semua dambakan, itulah yang kita semua lakukan. Tanpa membaca, maka kita pasti gagal mengidentifikasi. Bahkan Adam alaihi salam sekalipun diinstruksikan untuk membaca. Bagaimana mungkin wa'allama Adam al-asma'a kullaha, kalau kemudian Adam menolak untuk belajar? Maka seluruh nama itu bermakna seluruh terminologi, agar Adam bisa membedakan setiap benda, agar Adam bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, agar Adam bisa membedakan harus berpihak kemana, harus memusuhi siapa, agar Adam bisa membedakan mana yang mendatangkan ridho, mana yang mendatangkan murka. Maka Allah ajarkan semua nama. Maka yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar. Karena walaupun kemuliaan bisa diraih baik dengan harta maupun dengan ilmu, tetapi ilmulah yang paling utama. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut zatnya yang maha agung itu dengan kemuliaan akram, itu karena ia 'allama bil qalam. Karena Allah mengajari, karena Allah memberikan ilmu. Maka anak-anak, teruslah belajar, teruslah membaca, dan jangan pernah membatasi diri untuk hanya belajar dan membaca dari pihak tertentu. Kita nggak mungkin lupa kitab terbaik setelah Al-Quran yang katanya tidak memiliki cacat, nyaris tidak memiliki cacat, disusun, dikarang, ditulis oleh seorang ulama yang bernama Imam Bukhari. Apa hebatnya? Sebelum membaca riwayat, proses menuntut ilmunya, proses mencari hadisnya, belum apa-apa beliau udah luar biasa hebat dari jumlah gurunya yang tidak kurang dari 1000 orang. Maka tinggal hitung saja berapa jumlah gurunya, itu akan menjelaskan berapa dalam ilmunya. Tidak sedikit hari ini anak-anak muda yang unggul dalam bidang keilmuan, tiba-tiba mereka buru-buru merasa sudah mumpuni, buru-buru merasa sudah menjadi yang terbaik. Dan yang paling mengerikan, mereka buru-buru menolak guru. Mereka merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimilikinya. Anak-anakku dari Ma'had Al-Itqan Al-Islami, kalian pasti insya Allah akan menjadi orang-orang hebat yang ingin terus belajar, yang selalu haus akan ilmu, dan ingin terus memperbanyak guru. Yang ketiga, kita ikuti arahan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah tentang i'dad ad-du'ah wal muallimin. Wa nahnu du'ah qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum menjadi apapun.
Jangan lupa, yang pertama bukan mendakwahi orang lain, termasuk bahkan manusia paling mulia di muka bumi ini pun, beliau diminta oleh Allah untuk mendakwahi dirinya sendiri. Sebagian besar mufassirin berpandangan bahwa Muzammil turun sebelum Al-Muddathir. Maka di Muzammil, qumil laila illa qalila, kalian gak akan hebat tanpa sholat malam. Silahkan hafal Quran, silahkan hafal Bukhari Muslim, silahkan hafal Riyadhus Shalihin atau apapun kitab lainnya, tanpa sholat malam kalian gak akan pernah jadi apa-apa. Kita nggak mungkin melupakan rekaman sejarah tentang penaklukan Konstantinopel. Ia tidak takluk oleh pasukan yang super kuat badannya, super hebat senjatanya, tapi benteng Romawi itu takluk oleh prajurit yang mereka berubah orientasinya. Mereka merasa dan yakin kekuatan mereka, keunggulan mereka sumbernya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memilih untuk mengadu kepada Allah. Mereka memilih untuk mengukur kekuatan mereka dengan kekuatan bangun malam bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah. Silahkan tanyakan kepada semua ustadz kalian dan siapapun orang soleh yang kalian temui, belum pernah kejadian dalam sejarah kemanusiaan rutin sholat malam, khusyuk sholatnya, dilakukan dengan tumakninah dan i'tidal, sadar bacaan yang dibaca dalam sholatnya, dan ia istiqamah dengan sholat malamnya, lantas ia menjadi manusia tercela. Sejarah membuktikan mereka dengan keteguhan sholat malam selalu menjadi pribadi yang mulia, persis sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hanya dengan tahajud kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Barulah setelah itu, dengan kekuatan rohani, kekuatan jiwa itu, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan kemudian Al-Muddathir. Urutan ini bisa dipelajari diantaranya dalam Rahiqul Makhtum atau kitab-kitab tafsir lainnya. Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, bangkit dan ingatkan. Belum tentu kalian menyenangkan, karena kalian masih dianggap bocah. Maka kalian tidak perlu bersusah payah untuk menyenangkan dengan cara membuat lelucon dan sebagainya. Tapi kalian harus tampil untuk memberi peringatan. Pastikan itu dilakukan dengan cara yang mulia dan cara yang terbaik. Tadi disinggung tentang bahaya setan gepeng ya, yang sekarang nggak terlalu gepeng, Pak RW. Ada juga yang agak tebal sedikit ya. Iya. Yang pasti ia kadang-kadang jadi setan dan lain waktu bisa berubah jadi malaikat ya. Intinya begitulah kehidupan dunia. Sampel yang tadi disebutkan sesungguhnya adalah untuk memberikan gambaran dunia ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jujur, dan kita harus jujur disampaikan. Bahkan ada yang menolak mengenakan jas, mengatakan dasi bid'ah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita semua paham dan kalian diajarkan dengan ilmu yang sangat matang di pesantren ini. Sesungguhnya semuanya harus disikapi dengan pengetahuan yang lengkap. Belajarlah untuk melakukan berbagai perspektif. Lihatlah dari semua aspek, persis sebagaimana hal itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa itu. Sebagian yang tergesa-gesa ingin menilai Nabi, mengatakan Nabi tidak konsisten. Tapi para ulama yang menggali dan menganalisa lebih dalam setiap keputusan dan kebijakan oleh Rasulullah SAW mengatakan Nabi selalu mempertimbangkan banyak hal dalam setiap keputusannya. Maka ikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir, bangkit dan ingatkan.
Mulailah kepada diri sendiri. Wahai diri, engkau lama tidak murajaah. Wahai diri, engkau membawa nama baik Ma'had Al-Itqan Al-Islami. Wahai diri, engkau diayomi oleh Yayasan Tanmiyah. Kenapa sekarang kau berubah ketika tidak ada yang mengawasi? Ucapkan itu kepada diri kalian ketika nanti kalian akan terjun ke tengah-tengah masyarakat. Hari ini mudah. Jika salah ada ustadz, jika salah ada yang mengingatkan. Tapi ketika nanti berjarak dari ustadz, berjarak dari ma'had, berjarak dari yayasan, maka yang akan memantau, yang akan mengingatkan adalah kesadaran diri masing-masing. Dan itulah arti sesungguhnya dari kedewasaan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jangan pernah membesarkan apapun, tapi cukup besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memprioritaskan apapun melampaui prioritas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada ujian, kalian dimuliakan semulia-mulianya. Jangan lupa, kemuliaan itu tetap tersalurkan, tetap bisa diakses karena takdir yang sudah Allah tentukan. Jangan pernah tergila-gila dengan manusia. Jangan pernah tergila-gila dengan makhluk. Jangan pernah menganggap makhluk terlalu baik yang tidak mungkin lagi berbuat salah. Sebagaimana juga tidak perlu buru-buru memvonis orang lain, memvonis orang salah, seolah-olah ia tidak lagi mungkin memperbaiki diri. Tetaplah yang paling besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nasihat sederhana Bapak Ibu, anak-anakku. Tapi inilah persoalan dai. Bahkan Nabi pun diingatkan agar bajunya bersih. Dan Nabi terkena bersih dan rapi. Kita semua yakin bahwa anak-anak kita pada hari ini, mereka tidak hanya rapi pada kesempatan ini. Hakikatnya mereka pasti insya Allah selalu rapi dalam banyak kesempatan dalam hidup mereka. Jaga kerapian, jaga kebersihan. Mukmin itu diantara ciri khasnya bukan lagi bahkan di level bersih, tapi bahkan mereka sudah sampai di level suci. Maka wudu, jaga wudu, jaga wudu. Mohon maaf, yang jaga wudu tidak mungkin belekan. Yang jaga wudu tidak mungkin tiba-tiba depan orang harus membersihkan upil. Sederhana, yang jaga wudu sepertinya agak kesulitan kalau sampai harus bau badan. Jaga wudu, nah, agar kalian terlihat bersih, agar kalian selalu tampil suci. Dan targetnya bukan hanya untuk puja-puji manusia, bukan hanya agar mereka mau mendengarkan peringatan yang disampaikan, tapi sungguhnya targetnya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Gak ada manusia tanpa rujus, gak ada manusia tanpa kenajisan. Siapapun, kecuali para nabi dan rasul. Sisanya semua pernah melakukan kesalahan. Sisanya pasti memiliki hal-hal yang harus dikoreksi, harus dihentikan. Kalian juga sama. Hari ini sangat dibanggakan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan, membahagiakan. Tetapi jangan lupa, pasti masih banyak PR yang perlu diperbaiki. Ada banyak kebiasaan buruk yang harus segera ditinggalkan. Perhatikan, mereka yang kemudian gagal sampai ke puncak kesuksesan berawal dari gara-gara mereka menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil dalam hidupnya. Kendaraan baru, tadi disebutkan deretan mereknya oleh wali murid, harganya boleh miliaran, tapi ia dengan mudah terhenti gara-gara ada satu paku kecil di rodanya. Ia nggak akan mungkin lagi melaju. Jangan sepelekan kesalahan kecil. Jika kalian tahu persis itu salah, maka koreksi. Jika kalian tahu persis itu maksiat, maka hentikan. Jika kalian tahu persis itu mungkar, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian dijauhkan dari kemungkaran itu. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Kelak ketika sudah berhasil, sudah mulai mengajar, sudah mulai bermanfaat buat orang lain, jangan lupa
Bahkan Nabi pun diingatkan, Muhammad, jangan pernah merasa telah berjasa. Itu ujian berat bagi mereka yang berhasil. Tiba-tiba merasa berjasa, tiba-tiba merasa berbuat banyak, tiba-tiba mengklaim keberhasilan itu semua karena inisiatif dirinya. Hati-hati, jangan pernah tiba-tiba menganggap bahwa tanpa diri kalian dunia ini akan berhenti. Dunia akan terus berjalan. Jangan pernah tiba-tiba merasa tanpa saya maka masyarakat tidak akan terperbaiki. Enggak. Tapi merasalah belum berbuat banyak, belum punya jasa. Maka ulama mengatakan, camkan anak-anak, kata ulama, untuk hal baik katakan belum, masih sedikit. Sholat belum, masih ada PR, khusyuk, tumanina, i'tidal. Puasa belum, baru Senin Kamis atau baru Daud, ada yang lebih berat lagi. Harusnya mempuasakan mata, mempuasakan lisan, mempuasakan hati. Sudah haji, sudah umrah belum, jangan-jangan tidak mabrur. Ada tawaf yang nendang kaki orang di depannya. Selalu katakan belum untuk kebaikan, agar kalian terpicu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana beranikan untuk mengatakan sudah dan kebanyakan untuk setiap keburukan, agar tidak mudah menyepelekannya. Beranikan diri untuk mengatakan ini salah besar, padahal kalian baru sekedar lupa sholat duha. Ini salah besar, padahal kalian baru sekedar lupa melewatkan satu halaman tambahan untuk murajaah pada hari itu. Katakan ini salah besar, padahal kalian baru sekedar lupa senyum ketika bertemu dengan orang lain. Katakan itu besar jika itu adalah kesalahan, dan katakan itu kecil, itu belum apa-apa jika itu adalah kebaikan. Yang terakhir, wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Sabar. Sabar, nak. Sabar itu artinya bertahan, bukan menyerah. Menyerah itu adalah perilaku pengecut. Kalian laki-laki yang haram hukumnya jadi pengecut. Dulu di kampung saya di Aceh, kalau berubah jadi penakut disuruh raba selangkangannya, masih berzakar atau tidak. Ya. Dua ayat di dalam Al-Quran, satunya di Al-Qalam, satunya lagi di Al-Insan. Yang di Al-Insan, setelah Allah jelaskan, Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur, Al-Quran tanzila, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhan kalian, Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menjadi follower pendosa, jangan pernah menjadi follower mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertahanlah. Yang di Al-Qalam, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut itnada wa huwa makdhum. Bertahanlah dengan ketentuan Allah, jangan mudah kecewa. Kita dilarang di dalam tafsir menyebutkan, mengulas secara mendalam teguran-teguran Allah kepada para nabi dan rasul, karena pada hakikatnya itu sekedar skenario agar kita belajar. Maka kita cukup belajar saja dari ayat itu, jangan mudah kecewa. Dua hal, bersabar, bertahan untuk selalu milih teman, jangan berteman dengan pendekatan syahwat. Bertahan untuk selalu milih teman, jangan mau menemani, jangan mau dekat mereka yang selalu mengingkari keberadaan, kekuasaan, ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bertahanlah, jangan mudah kecewa. Mereka yang hari ini berhasil, berbicaralah dengan orang tua kalian. Mereka tidak berhasil secara ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Semuanya perlu proses. Mereka yang keberhasilannya luar biasa, tidak jarang mereka mengawalinya dengan ribuan kegagalan, tapi mereka tidak mudah putus asa, tapi mereka bertahan untuk tetap berjuang. Mudah-mudahan anak-anakku, kalian menjadi anak yang hebat, menjalankan risalah Muhammadiyah, menyampaikan agama ini kepada seluruh penjuru semesta,
Bukan hanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi ke seluruh penjuru Nusantara. Kita semua yakin insya Allah dengan tekad yang kalian miliki, ilmu, bekal ilmu yang sudah kalian miliki pada hari ini, insya Allah Allah akan mendampingi, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan taufik. Kalian bisa jadi lebih hebat lagi, dan insya Allah syiar ilmu dan Islam yang kalian miliki akan tersampaikan ke seluruh penjuru bumi insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.